Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Mama, kakak adik Indonesia yang berbahagia pada pagi hari ini. Oleh karena perkenan Tuhan yang Maha Kuasa, kami dihadirkan bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor, Bapak Nesa Besar, dan kami komunitas Pemabakti Pendidikan hari di sini untuk membangun konsultasi komunikasi berkaitan dengan rencana ke depan, dan juga kami akan juga ingin mengetahui bagaimana sepak kerjaan dan juga tanggung jawab beliau dalam memimpin Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor dalam waktu yang sekarang dan akan yang ke depan. Salam Bapak. Ya, kami berterima kasih dengan Bapak karena pada hari ini, pagi ini sudah menerima kami komunitas Pemabakti Pendidikan, dan kami hari ini hadir untuk setidaknya ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab Bapak di Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor. Yang pertama kami ingin tahu bagaimana program yang Bapak sudah lakukan selama 1 tahun di Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor. Baik, terima kasih seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, pagi ini teman-teman dari komunitas Pemabakti Pendidikan Kabupaten Alor bisa bertemu dengan kami di sini. Saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua yang merayakan Natal. Kita berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, terutama dalam upaya kemajuan kebudayaan di daerah ini. Ya, kalau ditanya soal apa yang kami lakukan di dinas ini, ya dinas ini kami ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk berupaya untuk memajukan kebudayaan di daerah ini. Tugas apa yang ditugaskan Bapak Bupati untuk kami mendorong upaya kemajuan kebudayaan di daerah ini. Ya, upaya-upaya kemajuan kebudayaan di daerah saya kira kita terus lakukan, baik di bidang seni, budaya, sastra, ya juga di museum. Ya, kami melakukan berbagai upaya-upaya agar kiranya pengembangan seni dan budaya di daerah ini bisa kita lakukan, dan itu terus kita lakukan. Dan saya kira ya, tahun ini banyak kegiatan terkait dengan upaya-upaya pemajuan kebudayaan di daerah ini kita lakukan di bidang museum. Ya, cukup banyak kegiatan yang kita lakukan. Ada kegiatan bermain bersama di museum, belajar bersama di museum. Kemudian kita juga menulis buletin, menulis brosur tentang tenun ikat alurung. Kita punya tenun ikat ini juga menjadi warisan budaya daerah yang selama ini kita belum tulis, kita belum menulis karakteristiknya, sejarahnya, ya, filosofinya kita belum tulis. Tapi kita tahun ini sudah mulai tulis khusus untuk tenun ikat alurung. Juga kita melakukan festival-festival budaya. Ya, festival-festival budaya kita lakukan. Juga ritual-ritual adat, ya, seperti di Bampalola untuk alat baloy kita lakukan. Ya, itu semua kita lakukan dalam upaya kemajuan kebudayaan di daerah ini. Juga kita selain festival budaya, kita juga melakukan festival cerita rakyat. Ya, festival cerita rakyat kita mendorong orang-orang muda untuk mengakses program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ini kita ada 2 orang anak muda milenial yang lolos untuk mengakses program ini. Satunya untuk festival budaya, satunya untuk festival cerita rakyat. Nah, itu sudah kita lakukan dan itu sangat bermanfaat dalam upaya mendorong kemajuan kebudayaan di daerah ini. Juga kita melakukan pentas bahasa. Pentas bahasa itu kita punya bahasa daerah di Alor ini cukup banyak. Dalam catatan kita inventarisasi bahasa daerah di lokal di Alor itu ada kurang lebih saat ini berdasarkan hasil inventarisasi itu ada 32 bahasa
Itu untuk sementara, bisa lebih juga bisa kurang. Tapi untuk sementara yang diinventarisasi itu ada 32 bahasa dengan sub-sub bahasa yang juga cukup banyak. Tetapi kita punya permasalahan sekarang ini adalah ada begitu banyak bahasa daerah yang sudah mulai terancam punah, bahkan sampai punah. Ada satu bahasa Dayak itu sudah punah, penuturnya sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu kita mulai untuk bagaimana melakukan revitalisasi bahasa daerah di Alor. Kita melakukan pentas bahasa daerah. Ya, anak-anak sekolah kita tampilkan untuk mereka melakukan pentas untuk bisa berpidato dalam bahasa daerah, bercerita dalam bahasa daerah, semua aktivitas ini itu kita lakukan dalam bahasa daerah. Yaitu kita bagaimana upaya-upaya revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Alor. Jadi ada seni budaya bahasa, yaitu upaya-upaya kemajuan kebudayaan di daerah yang saat ini kita lakukan. Ya, kiranya upaya-upaya nyata yang kita lakukan ini ya mendorong untuk generasi muda. Jadi kita lebih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini lebih kita prioritas pada generasi muda. Nah, kita mendorong untuk generasi muda kita mencintai budaya sejati. Itu kira-kira yang kita lakukan sehingga kita lebih prioritas pada generasi muda dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan di tahun 2021. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak, luar biasa buat penyampaian dari hasil kerja Bapak yang luar biasa. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi sangat besar dan anak-anak zaman sekarang mereka sangat bergeliat dengan digital yang ada, tapi kemudian dengan instansi dan program yang Bapak lakukan ini setidaknya mengingat kembali menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap budaya-budaya Alor yang selama ini hilang dan dimuncul kembali. Dan kami sangat apresiasi yang luar biasa karena Bapak punya kreativitas dan inovasi bersama semua rekan kerja bisnis kebudayaan membangun budaya Alor ini tetap besar. Dan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Bapak lakukan pastinya ada hambatan dan tantangan yang Bapak hadapi, dan dalam setiap proses pasti ada juga lika-liku yang Bapak akan temukan. Dan itu yang kami ingin tahu, apa tantangan yang selama ini menjadi tujuan Bapak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di dinas budaya ini. Ya, terkait dengan tantangan upaya kemajuan kebudayaan di daerah saat ini, yang pertama itu bahwa generasi muda kita ini kan sudah kurang mencintai budaya daerah di sini. Ya, baik bahasa, generasi muda kita juga sudah mulai tidak mencintai bahasa daerah, mulai tidak mencintai budaya-budaya daerah ya masing-masing. Artinya termasuk dengan pola berpakaian juga generasi muda kita sudah tidak mencintai lagi yang pakai tenun. Juga generasi muda kita tidak terlalu mencintai tenunan orang Alor sendiri. Mereka lebih mencintai pola berpakaian. Kita berharap ini tantangan tersendiri. Karena itu kita berharap generasi muda kita ini harus mencintai budaya. Karena itu tantangan terbesar kita saat ini adalah bahwa generasi muda kita saat ini fenomena menunjukkan bahwa generasi muda kita tidak mencintai budaya daerahnya sendiri, tapi mulai mencintai budaya-budaya luar. Itu namanya fenomena xenofobisme, kata-kata seperti itu. Nah, ini kita mulai secara perlahan kita mau generasi muda kita ini sudah harus mencintai budaya daerah sendiri. Yang berikut bahwa saat ini kegiatan-kegiatan kebudayaan itu sudah lebih bersifat virtual. Nah, karena itu kegiatan-kegiatan program-program dari kementerian itu lebih banyak diarahkan ke generasi muda. Nah, karena itu sudah teknologi ini harus digunakan untuk bagaimana menggunakan teknologi dalam upaya kemajuan kebudayaan daerah. Karena itu generasi muda kita sekarang ini mereka sudah untuk pemanfaatan teknologi sudah luar biasa, sudah sangat luar biasa. Tapi mari kita menggunakan teknologi untuk upaya kemajuan kebudayaan di daerah. Nah, ini penting. Karena itu tantangan kita sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang ini dengan teknologi ini kita sudah mulai mau mengembangkan budaya
dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena itu ya sekarang sudah generasi muda kita sudah harus belajar untuk bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memajukan budaya di daerah. Karena ini kegiatan-kegiatan semua sudah dilakukan secara virtual. Ya, kita kegiatan lomba cerita rakyat itu sudah dilakukan secara virtual. Ya, festival-festival juga sekarang sudah harus dilakukan secara virtual. Ya, nanti mereka mau penilaian juga dilakukan secara virtual. Sekarang sudah pola-polanya ya sudah seperti itu. Dan itu tantangan bagi generasi muda kita saat ini. Ya, itu kira-kira. Memang saya melihat khusus untuk sanggar-sanggar budaya saat ini itu untuk sanggar-sanggar yang ada masih dominan orang tua. Karena itu saya mendorong untuk kita mesti ada regenerasi. Ya, memang saya lihat banyak yang sudah mulai orang-orang muda, tetapi sanggar-sanggar tradisional itu masih dominan orang-orang tua. Kita minta untuk mereka misalnya melakukan pentas budaya, orang-orang tua masih dominan. Tapi kami kemarin melakukan pentas untuk melakukan penulisan tentang Moko. Ya, ini dalam rangka literasi, upaya untuk kemajuan literasi bagi generasi muda. Kami mencoba untuk melibatkan siswa-siswi untuk menulis tentang Moko. Setelah itu mereka tidak hanya menulis, tetapi mereka menceritakan tentang tulisan mereka tentang Moko itu di atas pentas. Itu sungguh luar biasa, dan ya, artinya selama ini kita generasi muda kita hanya tahu Moko, tetapi mereka tidak bisa menceritakan tentang Moko. Mereka tidak bisa menceritakan tentang jenis-jenis Moko, fungsi-fungsi Moko. Jadi Moko ini digunakan untuk di daerah mana, fungsinya untuk apa, itu generasi muda kita ya. Kita saja banyak generasi yang sudah ada saja banyak kegiatan. Tapi dengan kegiatan yang kita lakukan itu kita berharap anak-anak muda kita, generasi muda kita, mereka juga tahu tentang Moko. Itu sudah dilakukan. Dan luar biasa, hasilnya sangat luar biasa. Itu kita lakukan. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak, luar biasa memang menjadi tantangan kita di zaman milenial ini dengan kejadian teknologi, harus globalisasi yang masuk mempengaruhi budaya-budaya di daerah khususnya Arab ini kurang dicintai disukai oleh orang muda. Tapi segala usaha upaya yang Bapak lakukan menemukan minat dan itu merupakan harus diapresiasi dan diberikan dukungan, dan kami komunitas hadir hari ini dengan Bapak membangun sinergitas untuk setidaknya memberi dukungan dengan kegiatan yang kami rencanakan ambil nanti. Dan yang kami ingin tahu juga apa rencana-rencana Bapak untuk tahun 2022 dalam rangka kegiatan kebudayaan yang Bapak lakukan. Baik, tadi dari penjelasan terkait dengan apa visi dari komunitas umat bakti pendidikan, saya kira kita punya visi yang sama, ya. Untuk bagaimana mendorong generasi muda mencintai budaya. Ya, karena itu saya kira kita bisa bersinergi nanti dalam berbagai program dan kegiatan untuk mendorong upaya kemajuan kebudayaan di daerah nanti. Tahun depan kami ada sejumlah kegiatan yang nanti akan kami lakukan, dan kami sudah juga baik dari APBD maupun dari APBN. Kami berkomunikasi dengan teman-teman di Balai Budaya Provinsi, kemudian teman-teman kantor bahasa provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, ya juga dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Teknologi. Di APBD 1 ada sejumlah kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, ada sejumlah kegiatan yang kita lakukan untuk mendorong upaya kemajuan kebudayaan di daerah. Ya, festival-festival akan kita lakukan. Kemudian ada ritual-ritual budaya itu akan terus kita lakukan bersama dengan kelompok-kelompok pencinta budaya dan masyarakat-masyarakat pencinta budaya yang punya warisan-warisan budaya tentang ritual-ritual. Kita akan mendorong dan kita akan mendukung mereka untuk kita lakukan kegiatan ritual-ritual kebudayaan. Kemudian ya ada juga festival Al-Quran Tua nanti kita akan lakukan. Kemudian
Masih ada juga kegiatan bermain bersama di museum, belajar bersama di museum. Kemudian kita akan apa? Pentas, ya istilahnya apa? Pentas eh, tenunan adat, pakaian adat, pentas pakaian adat. Tetapi nanti kita minta itu anak-anak muda itu mereka sudah harus menjelaskan. Misalnya mereka pakai tenun dari mana? Itu tenun itu dia punya filosofinya apa? Karakteristiknya apa? Bahasa dari cara penenunnya dia harus menjelaskan semua. Ya, itu kira-kira jadi dia tidak mau show saja, tetapi dia harus menjelaskan dengan pakaian yang dia pakai, pakaian motif daerah yang dia pakai. Nah, itu dia mulai menjelaskan cara membuatnya dari bahan apa, ya, dia punya filosofinya apa, maknanya apa, itu semua harus dijelaskan. Maksudnya kita semula kita tahu, ya, itu kita akan melibatkan anak-anak. Kemudian juga kita tahun depan itu saya bersyukur karena ya kemarin baru saya ada kegiatan Zoom dengan kepada kantor bahasa di Kupang. Itu memang mereka sudah punya beberapa kegiatan, tetapi beliau diperintahkan lagi oleh Kepala Badan Bahasa Nasional untuk ada sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun depan di Kabupaten Alor. Di tahun ini kami melakukan pentas bahasa itu di desa-desa, di kampung-kampung yang ada penutur bahasa daerahnya. Tetapi tahun depan itu kami akan kumpul mereka di satu pentas, di kabupaten, semua penutur bahasa daerah yang sudah mau punah, itu generasi mudanya kita akan tampilkan. Mereka berpidato, mereka bercerita, mereka bikin stand up komedi dan berbagai aktivitas seni lainnya, tetapi menggunakan bahasa daerah. Nah, itu nanti kami akan lakukan. Juga ada juga pameran kebudayaan. Kita kerjasama dengan itu nanti kerjasama yang tadi itu kerjasama dengan kantor bahasa Kupang. Kemudian kita ada kerjasama lagi dengan Taman Budaya Kupang. Itu kita akan bikin pameran kebudayaan nanti di Kabupaten Alor tahun depan. Ya, ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Karena itu ya kami mendukung teman-teman Umar Bakri, komunitas Umar Bakri Periode Pendidikan. Ya kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita ya bisa bersinergi dalam berbagai program dan kegiatan yang akan kita lakukan untuk bagaimana mendorong upaya kemajuan kebudayaan di Kabupaten Alor. Terima kasih luar biasa. Berarti waktu kami sudah bayangkan tahun 2022 ini akan banyak item kegiatan yang akan Ya kita doakan bisa menjadi menarik perhatian masyarakat Kabupaten Alor untuk ikut terlibat menyaksikan bagaimana luar biasanya budaya di Alor. Kemudian dalam sepak terjang Bapak selaku pemimpin di Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor ini, posisinya ada banyak liku-liku dan tantangan yang Bapak hadapi, dan pasti ada sosok orang yang kemudian menjadi inspirator Bapak dalam memberikan motivasi, memberikan wajangan yang terus mendukung Bapak dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Jadi kami ingin tahu sosok yang betul biasa memberi motivasi semangat buat Bapak dalam melakukan tugas dan tanggung jawab selama ini. Sebagai aparatur di daerah ini kami selalu mendapat petunjuk, pembinaan, motivasi semangat dari Bapak untuk kami bekerja dengan terus membangun daerah ini. Jadi kami bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada di dinas ini. Kami bersyukur Bapak Bupati selalu memberikan arahan, petunjuk. Ya, kami belajar banyak dari Pak Bupati untuk membangun daerah ini. Karena itu ya kita punya Pak Bupati yang sungguh luar biasa, semangat, punya visi, punya misi, punya hati yang tulus untuk membangun daerah ini. Karena itu saya kira kita belajar dari Pak Bupati untuk kita membangun daerah ini. Ya, semangat dari Pak Bupati, niat tulus dari Bapak Bupati, atas dorongan, atas motivasi, pembinaan dari Bapak Bupati itu menjadi semangat bagi kami. Aparatur di daerah ini sebagai kepala dinas ini untuk ya, mewujudkan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dinas ini. Jadi ya Pak Bupati itu menjadi semangat, memberikan semangat inspirator bagi kami di daerah ini untuk membangun daerah ini. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Ternyata memang sosok yang
selama ini memberi banyak motivasi ada seorang pemimpin dari Bupati Alor. Dan kemudian karena itu kami juga dari komunitas ini, kami adalah komunitas yang baru, organisasi yang baru. Kami adalah perkumpulan orang muda yang kemudian dalam setiap organisasi pasti ada masalah, ada miskomunikasi, dan pasti ada ini kami butuh ketua arahan juga dari saya kira kami mendukung berbagai aktivitas kreativitas generasi muda, orang-orang muda di daerah ini untuk membangun daerah. Daerah ini kan tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah, tapi atas dukungan orang-orang muda, berbagai organisasi yang peduli terhadap kebudayaan di daerah ini, saya kira kami memberikan dukungan untuk kita berkolaborasi. Kami juga tentu banyak meminta untuk ada masukan-masukan. Pemerintah daerah ini kan tidak bisa berpikir sendiri. Kita orang-orang muda ini saya lihat luar biasa. Kita punya generasi muda sekarang. Mereka punya teman-teman ini kan punya pikiran yang sangat luar biasa, punya inovasi, punya semangat. Selain itu juga memahami teknologi toh. Ini yang penting untuk kita minta untuk teman-teman juga mendukung kami. Kita punya program di kementerian itu yang tahun lalu kita ada 2 orang muda yang lolos akses program ini. Kita berharap itu memang ada orang-orang muda semua, begitu. Dan memang orang-orang muda ini yang kita butuh untuk mendukung kami pemerintah membangun daerah ini dalam tugas dan tanggung jawab kami di bidang masing-masing. Ini penting. Kemarin itu ada Ibu Widya Stuti dan Om Yohanes Atamai itu lolos untuk mengakses program ini. Mereka mendapat biaya untuk anggaran dari kementerian, kita fasilitasi, kami di Dinas Kebudayaan ini memfasilitasi proposal mereka, dan mereka lolos. Dari kurang lebih 7.000 proposal yang masuk dari seluruh Indonesia, 128 proposal yang lolos dari 7.000 proposal, ada 128 proposal yang lolos, 2 di antaranya dari Kabupaten Alor. Itu luar biasa. 2 dari antaranya di Kabupaten Alor. Pak Yohanes Atamai itu yang kita fasilitasi untuk menyelenggarakan Festival Cerita Rakyat Alor. Nanti setelah festival ini kemarin ada 25 peserta yang lolos masuk dalam final. Yang punya cerita rakyat Alor. Nanti 25 cerita rakyat Alor itu kita akan bukukan. Kita akan buat menjadi buku, dan itu nanti kita akan cetak, kita akan jadikan sebagai muatan lokal nanti di sekolah. Kemudian Ibu Widya Stuti, Ani Widya Stuti, dia lolos untuk festival budaya Alor. Kita pentas budaya, kegiatan budaya, itu dilakukan semua secara virtual. Dengan demikian saya merasa bahwa orang-orang muda ini memang punya potensi yang luar biasa untuk bagaimana mendukung pemerintah membangun daerah ini. Karena tentu kegiatan-kegiatan dari orang-orang muda kami sangat memberikan apresiasi, mendukung, khusus untuk teman-teman di komunitas Umar Bakri peduli pendidikan. Saya kira kita mari bersinergi, kita akan saling memberi dukungan untuk mendorong generasi muda kita untuk mencintai pendidikan dan budaya. Saya kira kita akan memberikan dukungan. Terima kasih pagi ini sudah berkunjung untuk diskusinya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Mama, Kak pemirsa yang berbahagia. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat Bapak Kadis dengan semua informasi yang telah disampaikan berkaitan dengan tanggung jawab beliau dan juga bagaimana kerjaan dan rencana ke depan berkaitan dengan kebudayaan di Kabupaten Alor. Dan disampaikan pula bahwa kaitan kami sendiri sekarang karena visi yang sama berkaitan dengan membangun budaya di Kabupaten Alor. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, dan ada satu pertanyaan dari pelaku budaya juga. Boleh. Kami komunitas ini panggilan hati dari guru kontrak yang melihat pendidikan tidak saja. Kalau sekarang kami gerak untuk anak-anak didik yang tidak mampu, dengan apa yang kami punya itu yang kami berikan kepada mereka. Di sini ada budaya gotong royong. Jadi saran saya untuk festival ke depan ada kegiatan-kegiatan di sini, kita tanamkan juga budaya gotong royong untuk anak-anak.
Ya, saya kira itu baik. Tapi memang sekarang memang budaya gotong royong itu juga budaya bangsa. Iya. Budaya bangsa yang selama ini kita lakukan. Tetapi ini juga budaya yang sudah mulai terdegradasi. Ya, saya kira mulai kita kembangkan budaya gotong royong dalam berbagai aktivitas kehidupan. Ya, termasuk dalam upaya-upaya kemajuan kebudayaan di daerah ini tidak bisa hanya oleh pemerintah saja, tetapi oleh berbagai elemen masyarakat kita sama-sama bersinergi untuk membangun kebudayaan di daerah. Itu juga adalah bagian dari semangat gotong royong kita di budaya gotong royong tadi ya. Ibu sebagai guru di sekolah dasar ya, iya. Kita punya tantangan terbesar sekarang. Itu generasi muda kita ini. Kemarin kami baru ada webinar itu, diharapkan upaya untuk pelestarian bahasa daerah di Alor, khusus untuk bahasa lokal. Maka diharapkan kita punya budaya untuk melarang anak-anak sekolah untuk tidak berbahasa daerah di sekolah. Itu tidak boleh. Anak-anak sekolah itu harus berbahasa daerah di sekolah, dan bahasa daerah itu menjadi bahasa apa? Bisa menjadi bahasa pengantar bagi anak-anak kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Sehingga kita tidak boleh melarang anak-anak kita untuk berbahasa daerah di sekolah. Kita punya salah satu budaya, kita melarang anak-anak sekolah untuk berbahasa daerah di sekolah. Itu juga berpengaruh terhadap semakin hilangnya penutur, semakin berkurangnya penutur bahasa daerah. Karena itu kita juga mendorong untuk anak-anak kita itu sudah mulai belajar, sudah harus berkomunikasi bahasa daerah. Di sekolah juga harus berkomunikasi bahasa daerah. Ya. Bila perlu hari-hari tertentu semua berkomunikasi dengan bahasa daerah. Ada di kurikulum dan wajib tuh. Bukan wajib, tetapi itu diperbolehkan. Upaya untuk bagaimana melestarikan bahasa daerah. Kalau kita tidak lakukan itu, suatu saat anak-anak kita, generasi kita muda kita sudah tidak bisa berbahasa daerah lagi. Nah, itu juga penting. Kebetulan saya tugas di EBK di Mataram Selatan, jadi di situ saya mengajar bahasa Inggris. Oh, iya. Terus saya minta penutur dari orang tua untuk narasi dalam bahasa daerah. Itu yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Maksudnya supaya anak-anak bisa mengerti bahasa daerah dan bahasa. Di Mataram Selatan di SD Negeri 2 ini. Itu penutur bahasa apa? Bahasa Abui. Oh, bahasa Abui. Bapak Emeritus Martin. Penutur bahasa Abui. Saya kira itu penting. Ya, kita tidak boleh melarang anak-anak sekolah ketika ada di sekolah lalu menuturkan bahasa Abui. Tidak boleh. Ya, tapi tidak di sekolah. Waktu itu kita di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Ya, karena kasih les mereka, jadi di situ ada satu hari. Yes, nama saya dalam bahasa daerah gitu, ya, Inggris. Saya kira itu baik. Ya. Itu juga bagian dari upaya kemajuan bahasa daerah. Ya. Saya kira terima kasih teman-teman sudah berkunjung. Kita jumpa lagi dalam kesempatan berikut dalam berbagai seni dan budaya. Ya, terima kasih buat Bapak Mama Kari Komisa. Demikianlah wawancara kami bersama vokalis Kelurahan Kabupaten Alor. Sekian dan terima kasih. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang,